Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah sahabat MKTV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Rera Azhara kali ini bisa menemani Anda semua dalam program Sahabat Peduli bersama dengan DT Peduli. Ya sahabat MKTV, sebagaimana kita ketahui bahwasanya DT Peduli merupakan lembaga amil zakat nasional dengan peringkat pertama dalam kategori penyaluran dana Lasnas nasionalnya. Masya Allah sahabat MKTV, dan insya Allah pada malam hari ini kita akan mendengarkan bagaimana program-program dari Lembaga Amil Zakat Nasional DT Peduli ini memang bisa memberikan tingkat kepercayaan yang tinggi. Salah satunya adalah dengan Indonesia Peduli dengan aktivasi Desa Tangguh. Dan untuk lebih jelas lagi seperti apa Desa Tangguh ini, kita di studio alhamdulillah sudah hadir yaitu manajer program kantor pelaksana DT Peduli, yaitu Bapak Fuad Hasan, Sarjana Komunikasi Islam. Kita sapa saja beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih ini sudah hadir juga ke studio MKTV ya, dan mau memberikan nanti penjelasan bagaimana tentang program dari DT Peduli berupa aktivasi Desa Tangguh. Nah, baik Kang Fuad nih, sebelum kita masuk nanti ke dalam pembahasan kita kali ini, kita sudah ada VT ya. Kurang lebih nanti sahabat MKTV juga bisa menyimak nih kira-kira gambarannya seperti apa ya Desa Tangguh yang diberikan oleh DT Peduli. Baik sahabat MKTV, kita simak tayangan yang berikut ini. Desa Tangguh ini benar-benar menjadi satu kawasan desa yang kuat tauhidnya ya, karena kita bukannya sekedar memberikan bantuan modal atau pemberdayaan atau pembinaannya lebih kepada bagaimana mereka punya keyakinan bahwa semua ini milik Allah, kemudian kita kelola sebagai bentuk amanah dari Allah yang ujung-ujungnya hasilnya kita serahkan kepada Allah. Jadi yang pertama kuat tauhidnya, kemudian yang kedua mudah-mudahan mereka juga kuat ekonominya. Nah makanya alhamdulillah dengan program pertanian ini, karena daerah Pasirwangi ini adalah daerah pertanian, kita bantu dari sisi pemasaran, pengemasan, agar hasil-hasil pertanian ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang ketiga, mudah-mudahan juga mereka kuat silaturahimnya, karena pola yang kita bangun di Desa Tangguh ini bukan sifat individu tapi kelompok ya, sehingga hasilnya akan jauh lebih maksimal, kemudian pengerjaannya juga akan jauh lebih ringan, tidak berat karena dikerjakan secara berkelompok atau berjamaah. Jadi sekali lagi mohon dukungan dan doa dari semua, terutama terima kasih kepada seluruh donatur DT Peduli yang sudah mempercayakan dananya, menitipkan dana zakat infak sedekahnya kepada DT Peduli. Dan ini para donatur sekalian, hasil dari zakat yang Bapak Ibu berikan alhamdulillah sudah bisa memberdayakan petani di daerah Pasirwangi. Kami mengajak terus bersinergi dan bekerja sama. Sebenarnya demikian dulu karena perjalanannya luar biasa. Jadi mudah-mudahan jadi amal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan las itu di Indonesia terutama gitu ya, terutama juga nanti di tempat-tempat yang lain gitu ya. Maka di 4 pilar ini salah satunya ada pilar ekonomi gitu kan, pilar ekonomi yang awalnya berangkat bagaimana masyarakat yang ada di desa ini bisa berkembang gitu kesejahteraannya. Tetapi yang beda dari Desa Tangguh ini adalah bahwa
karena tadi nama identitas gitu ya. Baik. Tetapi kalau dikembangkan itu mereka di satu desa, satu wilayah itu bagaimana diramu berbagai macam program dari 4 pilar itu. Sekarang terakomodir ada 24 program, 15 program, di lebih simpelkan 15 program dari mulai tadi ya. 15 itu dibagi-bagi ke 5 pilar tadi gitu. Dan kalaupun masuk ke desa tangguh, kita diusahakan paling minimal itu 3 program yang masuk. Oh baik ya. Jadi gambaran besarnya adalah DT Peduli mempunyai 5 pilar yang memang harus dijawantahkan gitu ya. Masuk di bagian ekonomi itu adalah pembangunan tadi, identitasnya berupa aktivasi desa tangguh gitu. Dan di dalam desa tangguh ini juga diupayakan tidak hanya satu gitu yang masuk, tapi 5 pilar dari yang ada di DT Peduli itu berusaha dijawantahkan minimal 3 yang ada di desa tangguh tersebut. Masya Allah, Masya Allah. Baik, kalau boleh tahu nih untuk desa tangguh sendiri yang awal sebagai pilot project ataupun perdananya di desa Garut, di Garut ya, desa Padamulya. Padamulya itu tahun berapa? Kita gagas desa tangguh itu kita gagas sebagai identitas program itu di 2019 sebenarnya, di awal 2019. Cikal bakalnya 2018 gitu ya. Baik. Karena sebetulnya itu perubahan paradigma gitu, paradigma pergerakan program kita yang awalnya kenapa di tahun kemarin kita dapat misalnya penghargaan sebagai distribusi terbaik karena program yang dulu kita laksanakan di DT Peduli lebih berorientasi pada charity. Bagaimana membagikan misalnya sembako gitu ya, atau kebencanaan dengan bantuan-bantuannya, atau misalnya dalam kesehatan gratis gitu ya. Tetapi di 2019 gitu ya mulai digagas bagaimana ada program yang berbasis kualitas gitu. Berbasis kualitas itu jadi masyarakat tidak hanya dipandang sebagai objek. Iya, betul sekali. Ya, betul kan? Itu salah satu problem ya. Betul, jangan selalu diberikan yang namanya ikannya gitu ya, gitu, tapi diupayakan kalau misalnya mereka bisa berdikari tadi, berdiri di atas jadi kaki dikasih sendiri. umpannya gitu kan gitu. Itu mungkin dalam terminasi pemberdayaan itu yang namanya bahwa pemberdayaan itu partisipatif. Jadi masyarakat diajak bersama. Maka muncullah desa tangguh ini. Bagaimana masyarakat itu diajak bersama, didampingi bersama, mengembangkan, nanti kesejahteraan itu bisa meningkat gitu. Iya, baik. Gitu. Nah, kita juga ingin tahu sebetulnya latar belakang akhirnya muncul desa tangguh ini ya, tidak serta-merta tadi hanya untuk menggalang partisipasi dari masyarakat gitu, tapi kan juga ada data ya gitu yang dilihat gitu loh. Bisa dikemukakan mungkin data-datanya seperti apa? Insya Allah kalau kita lihat di Indonesia sendiri kan negara yang sudah kita tahu bersama bahwa negara yang agraris gitu ya. Agraris dengan banyak potensi desanya, sebenarnya agraris itu banyak pertaniannya. Maka kalau kita lihat di data desa itu ada sekitar 74.957 desa, banyak banget gitu ya. Dan itu beriringan dengan tingkat kemiskinan yang masih banyak juga di desa gitu. Itu yang menjadi salah satu latar belakang bagaimana desa dilihat potensinya. Dengan zakat ini berarti kita sasarannya mustahik gitu. Yang mustahik kita kembangkan gitu. Menjadi berdaya mudah-mudahan. Betul, amin insya Allah. Baik, kita masih punya lanjutan berikutnya nih karena desa-desa yang lain yang sudah digagas akan coba ditampilkan juga dalam program malam hari ini. Dan untuk sahabat MQ TV yang penasaran seperti apa lanjutannya, untuk itu tetap bersama kami. Kita kembali selepas informasi yang berikut ini.